Kepolisian mengungkap kasus penipuan dan pembobolan rekening milik atlet e-sport Winda Lunardi. Uang yang hilang mencapai 22 miliar rupiah. Polisi sudah menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Korban mengaku sempat mengajukan keluhan ke pihak bank pada Maret lalu karena uang miliknya raib pada bulan Februari. Namun berselang waktu 2 hari, pihak Maybank kembali mengirimkan surat balasan dengan keterangan permasalahan telah diselesaikan. Padahal uang tabungan milik Winda dan ibunya masih hilang. Winda juga mengaku memiliki bukti uang yang ia simpan sempat dikirim ke beberapa pihak yang tidak dikenal. Kami sudah bersama korban pembobolan dan penipuan rekening di Maybank, Winda Lunardi. Selamat sore, Mbak Winda. Selamat sore. Baik, Mbak Winda, kita ikut prihatin atas peristiwa yang menimpa Anda karena uang miliaran rupiah tiba-tiba raib di rekening bank Anda ya. Setelah berkomunikasi dengan pihak Maybank, kemudian Anda mendapat informasi balasan bahwa sudah diselesaikan. Kemudian langkah apa yang Anda lakukan kemudian, Mbak Winda, sampai saat ini? Setelah mengetahui perihal tersebut, kuasa hukum saya sudah melanjutkan perihal ini. Kita sudah ada kirim surat ke OJK, terus ke Ibu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia juga, dan juga Komisi 11. Nah, dari Maybank sama sekali belum ada komunikasi kepada Mbak Winda? Belum ada. Justru di sini saya merasa sebagai nasabah kayak kita tuh justru sebagai korban malah diacuhkan gitu. Oh, sama sekali. Iya, permintaan maaf dari Maybank pun tidak ada. Komunikasi terakhir dengan Maybank kapan tuh, Mbak Winda? Tidak ada komunikasi. Komunikasi terakhir ya surat yang kita laporkan lewat customer service mereka. Kita dapat laporan, kita dapat balasan surat laporan yang masalah terselesaikan. Bahkan ketika ada Kepala Cabang Maybank Cipulir ditetapkan sebagai tersangka juga itu tidak diinformasikan kepada Mbak Winda ya? Enggak. Sama sekali? Iya, justru berita yang kita dapat cukup mengejutkan ya, malah Maybank-nya melemparkan semua tanggung jawabnya ke oknum internal mereka gitu. Maksudnya itu sudah disampaikan ke Mbak Winda soal melempar ke oknum itu? Oh, itu saya baca dari press statement dari mereka kan, press statement mereka. Artinya Mbak Winda mengetahui proses atau perkembangan itu justru dari pihak luar, bukan dari Maybank sendiri ya? Iya, gitu. Oke. Kronologinya gimana sih Mbak Winda sampai akhirnya Mbak Winda menyatakan bahwa mengetahui uang yang Mbak Winda masukkan di rekening Maybank itu justru dikirimkan atau ditransfer ke pihak-pihak yang sama sekali tidak dikenal oleh Mbak Winda? Kronologinya gimana? Kronologinya kan karena kita udah nabung, terus kita mendapat rekening koran palsu. Akhirnya bulan Februari ini, kita kan sebelumnya nggak tahu itu rekening koran palsu. Jadi Februari ini kita, mama saya datang ke Maybank cabang Harko Mangga 2 untuk melakukan penarikan dana, tapi ternyata ditolak karena saldonya ternyata tidak cukup. Dan setelah dicek saldonya itu ternyata udah hilang. Langsung mama saya panik dan saya ikut cek, dan emang saldo saya juga sisa ratusan ribu dari harusnya beberapa miliar. Oke, hanya tersisa 600.000 saja? Nah, terakhir minta rekening koran ke Maybank itu kapan? Terakhir kali kita dapat rekening koran Desember 2019. Dengan angka yang sesuai dengan yang ditabung oleh Mbak Winda? Iya, betul. Tapi kemudian bulan Februari hanya sisa 600.000? Iya. Nah, Mbak Winda sempat menyatakan bahwa ada perpindahan uang dari rekening Mbak Winda ke orang-orang yang tidak dikenal. Itu gimana ceritanya? Iya. Jadi kan kita karena tidak mendapat respon yang baik dari Maybank, kita akhirnya melaporkan ke pihak berwajib kan. Nah, di pihak berwajib itu kita kan mulai mengumpulkan data-data. Jadi kita hampiri Maybank dan kita mau melihat mutasi rekening pada tahun tersebut 2015. Nah, di situ kita baru ketahuan ternyata selama ini dana yang masuk ke rekening saya itu tiba-tiba keluar tanpa otorisasi saya. Ada berapa kali transaksi itu uang keluar dari rekening Mbak Winda? Di situ saya nggak bisa memastikan ya, tapi udah di tangan pihak yang berwajib pokoknya. Jumlahnya pun sesuai dengan yang dicurigai oleh Mbak Winda? Iya. Berapa kali
berapa besarnya pada saat sekali transaksi atau sekali perpindahan uang itu, kalau Mbak Winda ingat? Karena saya kan menabungnya bertahap ya, nggak langsung kayak 15 enggak. Kita bertahap. Jadi kita pertama store 5M, 5M, lalu 2M, 2M, seperti itu. Jadi dana yang hilang tuh juga bertahap ternyata. Dengan jumlah yang sama yang disetorkan oleh Mbak Winda? Atau berbeda? Untuk detailnya saya nggak menghafalkan gitu loh Kak, nggak ingat. Tapi emang yang keluar juga jumlahnya besar. Dan sama ya, cocok dengan yang dicurigai oleh Mbak Winda itu ya? Sudah lapor ke polisi, sudah melaporkan ke OJK juga. Adakah kemudian tindak lanjut yang disampaikan kepada Mbak Winda progresnya, atau mungkin ada komunikasi yang dibangun oleh pihak Maybank sampai saat ini? Belum ada. Justru di situ saya sebagai nasabah Maybank kecewa sekali dengan treatment yang saya dapatkan gitu. Treatmentnya seperti apa? Selain surat Kenapa? itu? Treatmentnya seperti apa yang kecewa selain surat itu? Ya saya kecewa, apalagi setelah mendengar statement dari Bapak Direktur Maybanknya yang menyalahkan secara langsung ke kayak semua tuh ditumpahkan aja, suruh oknum kepala cabang yang ganti gitu. Menurut saya bagaimana tersangka bisa mengganti uang saya 20 miliar itu. Maybank sendiri tidak menunjukkan itikat bertanggung jawab atas Iya. peristiwa ini ya? Padahal saya nabungnya kan di Maybank gitu ya. Maksudnya dana yang saya taruh itu harusnya dijaga dengan baik oleh pihak Bank Maybank. Jadi apa fungsi bank itu sih sebenarnya? Oke, jadi langkah-langkah selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Winda, sudah lapor ke OJK, kemudian lapor ke polisi, menyurati Menteri Keuangan. Apalagi yang kemudian disiapkan oleh Mbak Winda untuk menempuh langkah hukum atas peristiwa ini? Untuk saat ini ya mungkin kuasa hukum saya lebih tahu ya. Saya kan hanya orang awam ya Kak ya. Jadi semua sudah diserahkan kuasa hukum. Kuasa hukum saya sudah berusaha sebaik mungkin agar kita mendapat respon yang baik juga dari pihak-pihak yang kita udah approach. Dan itu belum juga mendapat jawaban sama sekali? Kita amat disayangkan sampai sekarang kita belum dapat respon. Dan saya berharap ya segera bisa direspon. Paling tidak ada pertanggungjawaban ya dari Maybank, itu harapan dari Mbak Winda? Iya, atau ada itu harapan lainnya? Harapan utama saya uang saya harus kembali sih, karena itu emang hak saya. Dan Maybank yang harus bertanggung jawab atas hilangnya uang saya. Oke, itu harapan utama ya untuk menunjukkan tanggung jawab. Peristiwa ini terjadi kapan Mbak Winda, kalau saya boleh flashback kembali? Peristiwa apa ya Kak? Peristiwa ketika diketahui bahwa ini sudah hilang 22 miliar setelah rekening koran itu diminta, ternyata angkanya palsu yang ada di rekening koran itu. Oh ya, itu jadi diketahuinya Februari tahun ini 2020. Februari tahun 2020, artinya ini sudah jalan hampir 9 bulan ya peristiwa itu ya. Dan belum ada satupun pihak Maybank yang menghubungi langsung Mbak Winda dan juga Ibunda. Ya, jadi dari Maybanknya sendiri nggak ada ngajak kita bertemu, ngobrol permasalahan ini, nggak ada sama sekali. Sama sekali, baik. Kita berharap ini akan jadi kemudian berlanjut dengan yang terbaik untuk Mbak Winda. Mudah-mudahan bisa terselesaikan permasalahan ini. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang Mbak Winda. Ya, kasih.